Hi, I'm Nick. Hi, I'm Eka. Welcome to our wedding. Di depan aku di Indonesia sih cenderung kayak ya udah kerja, terus ada gabung-gabung organisasi, main sama teman, sama keluarga, kayak gitu aja. Jadi kayak banyak sih hal spesial, tapi kayak belum ada yang terlalu spesial. Kalau kehidupan aku sebelum ketemu Eka, iya cuma sibuk dengan kerja sama keluarga, ya nongkrong sama teman-teman aja gitu. Nggak ada cewek-ceweknya, ya nggak ada teman-teman cewek gitu. Oke, kalau aku yang pasti pengen pertama laki-laki yang imannya baik ya. Terusnya yang kedua penyabar. Oke, kalau kenal, kita sebenarnya kenal dari 2022, itu kenal di salah satu media sosial ya. Setelah itu udah lost contact, nggak pernah ngobrol-ngobrol lah, cuma kayak sekedar say hi kayak gitu-gitu aja. Terus ada aku punya produk, bikin produk skincare, lalu datangan Nick, waktu aku lagi live dia bilang mau beli. Kebetulan aku tuh mau ke Malaysia, jadi aku chat dia, jadi beli apa enggak. Nah, ketemu pertama adalah di COD Skincare itu. Kalau di first impressionnya, iya lucu sih. Emang ternyata masih aku kecil-kecil orangnya. Aku first impression ketemu dia sih lebih ke kaget. Karena dia tiba-tiba, namanya orang pembeli ya, pembeli skincare kan harusnya datang, ya udah datang beli gitu. Dia datang bawa buket bunga. Waduh, apa gerangan maksudnya? Waduh, gimana ya? Karena sangat singkat ya pertemuannya, itu cuma 5 hari di Malaysia kita ketemu itu. Di hari terakhir sebelum aku pulang, besoknya itu balik ke Jakarta. Malamnya itu ada pergi untuk anterin cuci baju. Nah di situ tuh akhirnya ngobrol. Di situ aku tanya kayak, kamu beberapa hari ini kan datang terus gitu, pasti punya tujuan kan? Tujuan kamu apa? Mau pacaran atau mau serius? Karena kalau pacaran aku nggak minat kayak gitu. Terus dia bilang ya dia mau serius, mau emang tujuannya cari istri. Oke, aku bilang kalau kayak gitu, kalau memang serius ya datang ke Indonesia. Ya modal ketemu, memang kalau aslinya aku nggak pakai skincare. Dan kalau algoritmanya, aku tuh sebelum ketemu aku mikir gimana ya first impression supaya nggak di friendzone gitu. Ya niatku tuh jelas, yang aku tuh mau serius, bukan sekedar mau berteman. Ya gitu. Kejadian lucu kita sebenarnya pertemuan kita emang singkat, tapi di pertemuan singkat itu banyak kejadian lucu. Boleh diceritain nggak ya? Nanti konfirmasi dulu nih Clara. Jadi tuh kisah di malam itu, maksudnya nanya ya mau hubungannya kayak gimana gitu. Pas pulang itu kan dianterin pulang lah kayak gitu. Terus aku bertanya lah padanya bahwa berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk kita saling kenal kayak gitu. Dia bilang aku butuh waktu kurang lebih 4 bulan. Aku bilang 4 bulan aku udah nikah sama orang lain gitu. 40 hari aku kasih waktu kayak gitu. Itu belokan dari lampu merah ke rumahku tuh tinggal belok kanan, jadi lurus. Karena aku pernah datang dalam waktu lupa, jadi suka hilang fokus banget. Iya, kalau aku tuh emang gampang hilang fokus sih kalau sama si Eka. Hilang mobil, salah jalan, ya macam-macam lah. Prinsipku adalah seorang yang kalau laki-laki itu yang dilihat kan dari bisa atau tidaknya dia memegang omongannya. Jadi Nick membuktikan bahwa dia bisa memegang omongannya dengan dia datang, bahwa dia mau serius dan kayak gitu. Ya udah, maksudku case. Dan kalau serius, ayo ketemu langsung ngebahnya di Jakarta. Ya itu. Jadi ya itu momennya. Emang ini cocok nih buat calon istri ini. Momen lamaran kita itu sih karena kayak sebenarnya tadinya nggak mau ada
lamaran kayak gitu. Tapi kan ya biar ada lebih resmi lah mengikatnya, jadilah datang. Waktu itu yang aku tantang dia datang 40 hari, datanglah dia 30 hari rupanya. Kaget lah, gitu. Samperin ayahku dalam 30 hari. Lalu di pertemuan itu udah dibilang bahwa kalau memang serius datanglah bawa keluarganya. Bulan depannya langsung dibawa keluarganya ke Jakarta, alhamdulillah. Terus kayak datang, dan di momen lamaran itu juga seru banget karena kan kayak keluarga kita juga belum pernah ketemu, tapi momen lamaran itu karena nggak ada formalnya banget ya, itu rasanya tuh kayak kita udah pernah kenal lama. Itu bener-bener kayak dibanding lamaran lebih kayak arisan keluarga sih, kayak seru banget. Nah di situ momen pertama kali aku ketemu sama ibunya nih. Alhamdulillah sosok Umi itu kayak ibu banget kayak gitu, terus kayak baik banget, dan alhamdulillah kayak suka lebih. Lama-lama takut nanti disampar orang. Karena tahu aku tuh abahnya Aditya, abahnya Sieka, udah tolak banyak calon tuh. Ya abahnya yang udah ajak ke Tengsunga, belum pas dengar kabar ada yang mau. Dan ya alhamdulillah berpengaruh abahnya jadi yes. Ya karena aku tuh percaya jangan hati jika pilih Allah. Jadi aku berserah aja di samping ya biar kita ikhtiar ketemu. Jadi atau enggak jadi itu nomor 2. Tapi alhamdulillah dipermudah, abahnya pas udah menerima, abahnya udah langsung hubungi aku, keluarga aku udah datang. Jadi itu yang datang lamaran dari istiqomah keluarga. Sambut bersegera kayak udah kenal lama keluarga. Kalau aku bahwa kayak kalau emang udah waktunya akan datang gitu. Jadi kayak nggak usah ada target, nggak usah kayak kenapa ya kayak gitu. Jadi kayak ini bener-bener kayak doa tahun lalu yang waktu umroh bilang sama Allah kayak sebenarnya kayak asal ngomong juga enggak ya kan, cuma bilang sama Allah, ya Allah tahun depan mau nikah, bener ya? Aku ngomong kayak gitu depan kamu, kayak tiba-tiba datang nih jodoh. Iya amazing aja kayak gitu, kayak nggak pernah nyangka bahwa di 2025 bakal nikah gitu, nggak ada. Itu cuma kayak ngomong aja di depan Ka'bah kayak gitu. Jauh sebelum ini kadang mempersoalkan ya kenapa ya? Kenapa? Tapi pas ketemu Eja dan urusan kami banyak yang gagal. Jadi aku tuh kayak bersyukur banget di seberat ini, dan aku percaya yang ya tiap kejadian itu ada kebaikannya. Oke, kalau dari harapan ya semoga semuanya baik, itu nanti ada hal baik, senang, terus yang hal buruk atau duka lah kita tetap satu visi lah kayak gitu. Komunikasi, saling sabar, saling turunin ego. Semoga maksudnya karena kita niatnya untuk selamanya ya sampai akhirat gitu. Jadi semoga kita bisa menjadi partner. Bukannya cuma pasangan tapi benar-benar partner, kerjasama selamanya. Harapan aku setelah menikah, kita bisa menerima segala kekurangan dan kita tuh saling membangun, ya saling membangun dan semakin jadi pasangan insan yang lebih baik. Ya. Sangat terima kasih pada orang tua. Iya, yang udah banyak berkorban, udah membesarkan sekali anak-anak, membesarkan kami sendiri. Ya, terima kasih juga kepada orang tuanya Ika karena banyak mempermudahkan serta, dan semoga ke depan kita bisa saling jaga dan saling berdoa. Oh, terima kasih buat mama, abah, mama, baba yang dari kecil sampai besar gitu kayak mendidik aku, nggak pernah menuntut aku untuk kapan nikah. Jadi aku enjoy gitu, nggak terburu-buru untuk memilih pasangan. Terima kasih juga udah
mendidik dan memberikan kasih sayang yang cukup ke aku. Jadi aku kayak tidak di masa sendiriku nggak kekurangan kasih sayang seperti itu. Terima kasih juga untuk Umi karena sudah mendidik seorang laki-laki gentleman ini untuk datang ke aku. Terima kasih untuk semua yang sudah membantu dan datang ke acara kami, untuk keluarga, teman, kolega, semuanya. Enjoy the party.